7 kelebihan atau kedahsyatan puasa. Yang pertama, ya, ada satu proses dalam badan kita itu namanya autofagi. Autofagi itu tubuh akan memakan sel-sel yang rusak. Dia bisa kerja kalau apa? Kalau dikasih bahan baku yang pas. Ya. Maka Ramadan, saran saya nggak lagi tepung deh, tepung-tepungan. Saran saya, nggak lagi gula pasir, nggak ada lagi minyak goreng, nggak ada lagi nasi putih. Bisa diganti, nasi putih bisa ada ganti dengan apa? Cari yang sehat, beras merah kayak, beras coklat kayak, beras hitam misalkan. Minyak, atau Anda makan kentang juga boleh, atau mungkin Anda makan misalkan ubi-ubian kan boleh. Sama, karbo juga, tapi sehat. Ya, gula pasir Anda ganti sama apa? Biasakan dengan kurma dan buah-buahan. Kan panis juga. Kita butuh gula buahnya, bukan gula pasirnya. Seperti itu. Ya. Kemudian tadi minyak gorengnya. Kalau tetap pengen makannya digoreng, coba gorengnya pakai minyak kelapa. Ya, jelas ya. Goreng pakai minyak kelapa. Lebih baik jangan digoreng. Coba jangan masukin minyak kelapa, sebenarnya bagus, ya. Tapi kalau sering-sering juga kan lemak jenuh dia. Lebih baik Anda makan minyak yang masih sehat, contohnya zaitun. Ya, jadi autofagi itu bisa bekerja kalau apa? Dia akan makan sel-sel yang rusak dengan catatan apa? Ada bahan bakunya. Ada bahan bakunya. Kemudian stem cell. Jadi puasa adalah stem cell alaminya tubuh kita. Jadi sekarang kan banyak yang produk stem cell segala macam. Puasa itu stem cellnya kita. Ya, yang ketiga, peningkatan keton, benda keton. Benda keton ini kalau dia muncul maka dia akan menjadi membakar lemak dibakar oleh badan kita, dan dia akan jadi bahan bakunya. Nah, nanti latihan bagi bapak-bapak atau ibu sekalian yang pengen prolong puasanya, maksudnya. Ya, ada beberapa tipsnya. Jadi Anda kan kalau kita puasa, misalkan kita sahur itu jam 4 subuh misalkan. Sahur ya. 4 ke 4 itu kan 12 jam. 4 pagi ke 4 sore kan 12 jam. Naikin lagi sampai ke 18 jam. 18 jam berarti dari buka puasa. Karena kita bukanya kan jam 6 misalkan ya. Kan udah 14 jam tuh. 4 ke 6 kan 14 jam. 14 jam kita butuh 4 jam lagi. Jadi waktu buka itu nggak usah banyak makan dulu. Waktu buka jangan sebanyak, nanti makannya di 18 jam. Baik, analoginya begini. Kita punya mobil misalkan ya. Mobil ini full tanknya 40 liter misalkan. Nah, 40 liter ini biasanya ada tangki cadangannya 10 liter. Ini tangki utamanya. Jelas ya? Tangki utama 30 liter, tangki cadangan berapa? 10 liter. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita menggunakan tangki cadangan ini? Caranya misalkan kita, Bapak Ibu daran dari sini misalkan ke Tasik misalkan. Nah, supaya tangki cadangan dipakai, caranya gimana? Jangan berhenti rest area. Paham ya? Jangan berhenti rest area. Sebab Anda berhenti di rest area, masuk lagi ke tangki utama. Tubuh kita juga sama. Tangki cadangan kita ini apa? Lemak. Jadi tubuh kita itu punya reserve tanknya berupa lemak. Dia kalau dipakai, powerfulnya luar biasa. Jadi waktu kita kan berbuka puasa misalkan, Anda makan kurma sudah dengan sunnah Nabi ya gitu kan, tapi nggak ada masuk makan lagi sebentar, biarin tubuhnya, karena nggak ada yang, kan kita 12 jam tuh kan nggak ada masuk apa-apa kan, tapi kita masih banyak cadangannya di sini. Cadangan kita tuh berupa apa? Berupa timbunan lemak, berupa timbunan penyakit segala macam yang berlimpah. Apalagi maaf kalau misalkan perutnya misalkan buncit misalkan gitu kan, atau mungkin pinggangnya, atau mungkin banyak lipatan, tuh canda tangki cadangannya banyak. Jelas ya? Ketika tangki cadangan banyak, jangan masukin di sini. Ini isinya apa sih? Gula kan? Jadi makan itunya pun, batalin puasanya pun nanti pakai kurma secukupnya, jangan banyak-banyak. Karena kalau dia masuk lagi, jadi memenuhi lagi tangki utama. Sedangkan kita judulnya mau mengakses ini, paham ya? Mengakses tangki cadangan. Sehingga caranya gimana? Minum air putih kalau kuat, hanya air putih. Karena nggak ada masuk gula, akhirnya apa? Dia switch ke tangki cadangan. Berapa lama? Beberapa yang saya coba pelajari itu, ada yang 16 jam, ada yang 18 jam, ada yang 20 jam, atau ada yang 24 jam. Diprolong puasanya. Ya, diprolong puasanya. Ya, sibuk dengan apa? Kita sibuk dengan ibadah. Ya, nanti kapan makannya? Bisa jadi makan nanti waktu sahur aja. Apa
Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Laki-laki yang kayak begitu, Bapak sekalian, testosteronnya bisa naik langsung. Karena kalau sudah lemak dibakar sebagai bahan baku, dia akan memperbaiki semua sistem. Itu rahasianya badan kita. Allah udah menciptakan kayak begitu. Makanya puasa itu adalah bentuk detoksifikasi yang sudah Allah berikan kepada kita sejak zaman Nabi Adam. Coba baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kami syariatkan berpuasa sebagaimana orang dulu berpuasa, kata Al-Qur'an. Ya. Semua syariat ketika Rasul itu datang, syariat sebelumnya itu dihapuskan. Waktu Nabi Muhammad datang, syariat Nabi Isa dihilangkan, ganti dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Tapi syariat puasa dari zaman dulu ada. Syariat puasa, syariat pernikahan dari zaman dulu ada. Kenapa? Badan kita sama sekalian. Ya, jadikan, maka saya sampaikan tadi, jadikan puasa ini sebagai bentuk detoksifikasi badan kita. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang keempat, maaf. Jadi tubuh sekalian akan mengadakan atau membuat kayak switching gitu loh tenaganya. Jadi energi kita itu di switching dari apa? Dari tangki cadangan. Tangki cadangan. Dan kelima, ya, apa yang terjadi? Insulin dan gula akan terkontrol. Jadi bentuk detoksifikasi hormon paling baik adalah puasa. Jadi bagi ibu-ibu nih yang mensnya bermasalah, ada banyak penyakit-penyakit, bapak-bapak juga sama, coba mulai rutinkan atau jadikan Ramadan ini sebagai bulan untuk bersih-bersih badan. Ya, tapi kita tidak melakukan Ramadan atau kita tidak melakukan puasa Ramadan untuk sehat, enggak. Kita melakukannya karena diwajibkan, karena ketaatan, ya. Nah, yang keenam, dia meriset isi bakteri badan kita, terutama khusus-khusus di perut. Catatannya apa? Kasih bahan baku untuk dia untuk bergerak. Terakhir, puasa adalah bentuk riset DNA. Di DNA itu kata-kata seorang ahli, kata Kazuo Murakami dalam bukunya Gen On Off itu dikatakan itu ternyata puasa adalah caranya, bukan puasa, dia katakan gen kita itu bisa on off. Ya, on off-nya itu salah satunya dengan cara berpuasa. Jadi yang kanker, katakanlah dia mau kanker itu dia mau tumbuh berkembang, dengan puasa di stop. Apalagi ditambahkan dengan satu obat kanker yang paling baik, namanya apa? Al-Quran. Contoh obat kanker. Ada beberapa jenis ruqyah yang memang dikhususkan untuk kanker pada Al-Quran. Coba belajar, tanya sama para peruqyah dan tambah lagi, kalau memang memungkinkan di Ramadan itu ada waktu, biasanya sih ada, atau tanggal 17-nya atau 19-nya atau 21-nya adalah saat berbekam. Apakah berbekam membatalkan puasa? Kalau sampai lemes, iya. Tapi coba usahakan jangan banyak-banyak titik, ambil berkahnya aja. Ya, kayak sekarang juga sama. Sekarang tanggal berapa Hijriah nih? Coba dilihat nanti. Kalau memang tanggal berbekam sunnah tertentu, misalkan tanggal 17 atau 19 atau 21 ya pada bulan atau tahunnya Islam, manfaatkan tanggal tersebut. Seperti itu. Baik, saya kira mungkin cukup. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi kita semoga Allah sampaikan kita di Ramadan. Semoga Allah berkahi kita di Sya'ban, Rajab seperti ini, dan semoga Allah jadikan Ramadan kita menjadi Ramadan yang lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Ya, yang paling baik maksudnya lebih baik iman kita, akhlak kita, ya, dan ruh kita lebih baik dengan tidak terlalu banyak makan, dan di rumah juga mulai kurangi makan untuk keluarga, perbanyak memberi untuk orang lain ketika Ramadan nanti insyaallah. ولئن كفرتم إن عذابي